Kemudian setelah kita buat hipotesa, maka selanjutnya kita lakukan studi kepustakaan, atau dalam penulisan laporan penelitian ini pada bab landasan teori ya, muncul nanti kita ceritakan di landasan bab teori. Nah, studi kepustakaan ini adalah kita mencari referensi-referensi terkait dengan penelitian kita. Nah, ini yang ketiga, kita cari yang keempat ini ya. Jadi yang pertama permasalahannya, atau kita cari permasalahan, kemudian kita identifikasi masalah, kemudian perumusan masalah ya, kemudian tujuan penelitian, batasan masalah, yang keempat ya. Yang keempat, studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini untuk memperkuat penelitian kita atau penyataan kita ya. Kita bisa mengambilnya dari beberapa buku. Nah, untuk buku saya menyarankan atau lebih ke hanya bersifat definitif saja. Jadi kalau misalnya kuat tekan beton misalnya ya, untuk bidang teknik sipil. Nah, apa itu kuat tekan beton gitu ya. Kemudian berapa kuat tekan maksimum kuat tekan izin yang direncanakan. Nah, itu bisa kita ambil dari buku-buku terkait ya. Mungkin saya lebih menyarankan banyak ke meninjau atau mereview penelitian-penelitian terdahulu. Nah, jadi penelitian yang sejenis dengan penelitian kita cari dari artikel kalau bisa ya, di artikel. Karena kalau artikel atau jurnal-jurnal terkait itu penelitiannya lebih baru gitu, kalau dibandingkan daripada buku ya. Kalau buku kan itu tahun terbitnya lama ya. Mungkin sekali terbit itu mungkin butuh waktu lama, 5 atau 10 tahun lagi baru muncul buku-buku jilid terbarunya. Nah, dan kebanyakan kalau buku di bidang teknik mesin, teknik sipil atau teknik yang lain itu kan kebanyakan bukunya itu banyak tahun-tahun yang lama ya. Jadi 2000 ke bawah itu lebih banyak bukunya. Nah, sehingga penelitian yang kita lakukan untuk tahun-tahun yang baru itu kurang relevan. Nah, sehingga kita cukup terbatas pada hal-hal yang standar saja untuk menggunakan buku ya. Nah, kalau untuk artikel ini kan biasanya 2 bulan atau 3 bulan sekali ada artikel baru atau jurnal-jurnal baru, atau bahkan paling lama itu 5 tahun. Nah, itu baru lebih update ya datanya. Jadi kita banyakkan mencari di jurnal-jurnal yang terkait dengan bidang yang kita kaji atau kita teliti. Nah, kemudian untuk studi kepustakaan juga kalau data sekunder, nah itu bisa kita cari di catatan-catatan di instansi-instansi pemerintah misalnya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai data sekunder untuk acuan kita dalam menyusun landasan teori ini. Kemudian yang kelima, metode penelitian. Nah, metode penelitian ini kita bisa harus kita uraikan di sini waktu penelitiannya kapan ya, kemudian lokasi penelitian di mana, kemudian lama penelitian mau berapa lama kita lakukan, misalnya 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun akan kita lakukan. Nah, ini dijelaskan di sini. Kemudian instrumen atau alat-alat penelitian yang kita butuhkan apa ya. Nah, kemudian data-data dan sumber datanya kita dapat dari mana. Nah, baik itu data sekunder, data primer maupun data sekunder. Kalau data primer itu yang kita peroleh langsung ya dengan observasi ke lapangan. Kemudian kalau data sekunder seperti tadi kita bisa
mengambil catatan-catatan dari dokumen-dokumen sejarah, dokumen-dokumen penting misalnya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai data sekunder. Kemudian kita uraikan data-datanya atau variabel-variabel apa saja yang yang akan kita teliti. Nah, itu kita jadikan sebagai data ya. Nah, kemudian dalam metode penelitian ini model atau metodenya apa? Nah, metode apa yang kita gunakan? Apakah metodenya metode analisis atau metode rancang gitu ya, mendesain baru atau mendesain ulang, atau metode kualitatif atau kuantitatif atau deskriptif kuantitatif misalnya ya. Nah, ini harus kita jelaskan metode penelitian kita. Kemudian teknik pengumpulan datanya ya. Teknik pengumpulan datanya, kita mengumpulkan datanya bagaimana, misalnya dari wawancara atau menyebarkan kuesioner gitu ya. Nah, ini teknik pengumpulan data. Nah, untuk di penelitian kuantitatif biasanya kombinasi wawancara dan penyebaran kuesioner itu juga sering dilakukan. Nah, untuk penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datanya mungkin bisa dengan wawancara saja ya, Kemudian analisis data. Nah, analisis data yang keenam itu analisis data. Setelah kita kumpulkan data, nah dalam analisis data ini kita menyajikan data-datanya apa saja. Kemudian data-data kita olah ya. Kita olah data tersebut. Nah, untuk alat pengolahan data ini bisa tergantung dari penelitian kita. Kalau penelitian kualitatif mungkin bisa dengan itu banyak ya software-software yang bisa kita gunakan untuk pengolahan data seperti Excel misalnya. Nah, itu untuk analisis data-data kuantitatif. Nah, sehingga kita bisa menemukan nanti poin-poin penting atau angka-angkanya nanti ya. Nah, itu untuk pengolahan datanya. Setelah data diolah, kita menemukan hasilnya, kemudian kita analisa data ini bisa kita buat dengan gambaran deskriptif misalnya ya. Nah, apa yang terjadi setelah kita melakukan pengolahan data ini ya, apakah hipotesa awal kita temukan setelah hasil akhir kita peroleh dari analisa dari pengolahan data kita. Nah, kalau dia ketemu berarti dia H1, jadi ada hubungan dugaan awal dengan hasil penelitian kita. Kalau H0 itu hubungannya negatif ya, jadi tidak terdapat hubungan atau tidak sama hipotesa awal kita dengan hasil akhir penelitian kita. Nah, itu yang mengenai analisa data ya. Nah, kemudian analisa data ini juga kita uraikan penyebab hubungan sebab akibatnya ya. Jika begini maka ternyata tidak sesuai. Nah, penyebabnya apa? Nah, karena titik-titik. Nah, itu kita harus jelaskan di analisa data ya. Nah, itu yang di analisa data dan pembahasan. Kemudian di bagian terakhir kita buat kesimpulan ya dari penelitian kita. Ini pada bagian akhirnya. Kemudian ada setelah itu kita buat juga rekomendasi atau saran apa yang perlu kita berikan dari hasil penelitian kita. Apakah ada manfaatnya bagi masyarakat atau bagaimana? Nah, kita harus jelaskan di bagian akhir ini ya. Jadi kesimpulannya kita poin-poinkan saja kalau membuat kesimpulan biar penelitian lebih jelas. Jadi kalau kesimpulan ini mengacu kepada tujuan penelitian kita juga. Jadi kalau misalkan tujuan penelitian kita rumuskan tadi ada 3 poin, maka kita membuat kesimpulan penelitian juga 3 poin berdasarkan tujuan penelitian. Ya, jadi tidak usah banyak-banyak dan tidak usah lebih, dan apalagi tidak boleh kurang ya, tidak boleh kurang. Kalau tujuan ada 3 poin maka harus 3 poin kesimpulan kita, tidak boleh 2. Nah, dan juga tidak boleh melebihi dari 3 itu. Kemudian saran tadi ya, rekomendasi yang perlu kita sampaikan sehingga masyarakat tahu
penelitian kita ini penting atau tidak. Nah, itu yang perlu dijelaskan pada bab bagian akhir dari tahapan penelitian ini, ya. Nah, kemudian baru yang terakhir pelaporan, ya. Mungkin yang ketujuh tadi poinnya pelaporan atau publikasi dari hasil penelitian kita. Nah, dari pelaporan inilah kita memahami atau memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam teknik penulisan nanti. Jadi bagaimana menulis laporan yang baik, bagaimana membuat uraian kalimat yang benar dalam penulisan laporan ini. Nah, ini kita akan buatkan lagi videonya secara khusus nanti, ya. Nah, mungkin itu beberapa tahapan dalam penelitian. Jadi intinya yang perlu ditekankan di sini, yang pertama sekali jangan pernah berpikir membuat judul, ya, atau memikirkan judul. Nah, itu jangan sekali-kali dilakukan. Tapi tentukan dulu permasalahan yang akan kita angkat untuk penelitian kita apa. Nah, fenomena-fenomena apa yang terjadi saat itu, saat kita mau melakukan penelitian, ya. Baru kita identifikasi masalahnya, setelah itu baru kita rumuskan, kita buatkan tujuan masalahnya, nah baru kita batasi permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, tinjauan kepustakaan tadi, studi kepustakaan, kita cari referensi-referensi terkait. Kemudian yang ketiga, baru kita buatkan metode penelitiannya. Nah, di sini ada variabel yang kita butuhkan atau faktor-faktor yang kita butuhkan sebagai data. Kemudian, sebelumnya ada hipotesa, ya. Hipotesa ini bisa tidak ada kalau penelitiannya adalah penelitian analisis atau penelitian desain misalnya. Kalau penelitiannya kuantitatif, kuantitatif deskriptif, mungkin bisa ada hipotesa, ya. Kemudian dalam metode penelitian tadi juga kita harus uraikan data-datanya tadi, ya. Terus sumber datanya dari mana, instrumen penelitiannya apa, kemudian waktu dan lokasinya, kemudian tahapan-tahapan. Nah, kita buatkan alur penelitiannya di sini pada bagian ini. Kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana. Kemudian yang keempat, kita lakukan penyajian dan pengolahan data tadi, ya. Nah, kita olah datanya, kemudian kita analisis datanya itu. Nah, ini sama juga kita bahas, ya. Kita bahas bisa dengan deskripsi yang bisa kita tampilkan dengan kalimat, ya. Nah, itu harus kita jelaskan. Kemudian baru bagian akhir, kesimpulan dulu, ya, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, bagian akhirnya baru tahapan menulis laporan. Nah, teknik penulisan laporan ini nanti kita berikan pada video berikutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang bagaimana tahapan-tahapan dari penelitian. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.